Selamat pagi guys, dengan saya Talari bersama Tama dari kelompok SMA Negeri 9 Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas desain perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Lihat sampai habis ya. Let's go. Halo guys, perkenalkan ini narasumber kita pada podcast hari ini, yaitu Bapak Penati Kurniawan SPD. Hai guys. Baik Pak, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 9 Pekanbaru izin bertanya tentang perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Wow, menarik sekali. Gimana nih? Oke, pertanyaan pertama yaitu Pak, apa tujuan pembelajaran Bapak? Wah, tujuan pembelajaran saya tentu pembelajaran yang berdasarkan kurikulum kita ya, kurikulum merdeka, PSK merdeka. Kalau kita bicara tentang kurikulum mereka tentu dia berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila itu seperti sila utama, Ketuhanan Maha Esa, sampai dengan keadilan sosial. Itu kita terjemahkan dalam materi kita. Contoh dalam pembelajaran Pancasila Ketuhanan Maha Esa, sebelum kita mulai pembelajaran itu tentu kita ada berdoanya. Di sekolah-sekolah beberapa ada yang membaca Quran sebagainya. Nah, kalau untuk materi sejarah seperti kita kalau membahas kemerdekaan perjuangan, kita nggak cuma menghafal tahun di situ untuk menerapkan Pancasila itu, tapi juga kita menganalisis nilai persatuan seperti Sumpah Pemuda dan kurikulum merdeka ini untuk mengajar sejarah karena kita meneliti seperti membuat narasi sejarah tentang tokoh-tokoh, memahami tokoh-tokoh, lalu menerapkan nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Contoh seperti kegigihan Nasution dalam perang gerilya dan juga generasi Jerman. Nah, kita ambil itu nilai-nilai kegigihan itu karena bagian dari teladan misalnya. Itu aja sih. Yang selanjutnya Pak, selanjutnya bagaimana posisi kemampuan peserta didik dari tujuan pembelajaran itu? Posisi peserta didik, kalau kita bisa posisi itu mungkin lebih kemampuan awalnya. Nah, untuk bagaimana cara memahami kemampuan awal siswa itu dalam kurikulum merdeka itu ada namanya assessment. Nah, itu kita mencari tahu data-datanya, assessment awal. Nah, kita melihat tentang belakang siswa, bagaimana pemahaman siswa tentang materi itu sudah sejauh mana. Nah, di tengah jalan nanti kita akan assessment juga secara informatif, bagaimana nanti siswa itu apakah dia menjalankan, apakah dia belajar sudah sesuai dengan track yang kita buat. Nah, di situ kita mulai di assessment informatif. Nah, terakhir nanti baru kita lihat dengan assessment sumatif itu seperti ujian. Kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu aja kesimpulan. Tidak. Salah satu untuk cari tahu bagaimana siswa itu pemahamannya di awal, kita kasih angket itu salah satunya. Atau kita bisa kasih pertanyaan sederhana. Kamu tahu tentang bahasa Jepang nih? Kamu tahu tentang Jepang nggak? Tahu Pak? Nah, nanti ada beda-beda jawabannya. Ada yang menjawab, saya tahu tentang Jepang dari zaman Edo, dia tahu dari awal sejarahnya dan sampai penjajahan. Ada juga yang menjawab, tahu saya cuma Jepang itu cuma anime Pak, itu doang. Kan pemahaman mereka berbeda-beda. Dari situ kita tahu di mana kita meletakkan posisi siswa itu, apakah dia paham, kurang paham, atau dia pandai. Nah, baru nanti penugasannya beda-beda. Itu aja sih. Selanjutnya, mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Kenapa tujuan pembelajaran seperti itu? Ya, gimana ya? Tujuan pembelajaran kita tuh udah didikte dari pemerintah pusat. Pemerintah kita kan agak otoriter demokrasi. Jadi pasti mau nggak mau kita harus mengikuti yang tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka. Terus selanjutnya tentukan untuk kerja itu gimana? Dari kamu Oh, juknis teknis. Kan ada banyak peraturan itu. Idealnya seorang guru seperti apa, mengajar seperti apa, di Undang-Undang 2003 juga ada tuh standar mengajar.
di poin-poin itu. Balik lagi ke soal peran. Jadi yang dulu itu adalah kalau sekarang berbeda merdeka dia tuh fasilitator. Dia tidak menjadi sumber utama bagi siswa. Siswa harus mencari sendiri sumber pengetahuan. Kalau siswa itu tidak aktif untuk mencari sendiri, maka dia tidak akan bisa belajar. Nah, harusnya poin utama kita adalah bukan bagaimana, bukan yang kita maksudkan rusak, tapi harusnya kita fokus kepada apakah siswa ini sudah mampu untuk belajar mandiri. Kita pilih dia. Kalau kita bilang bahwa sebagai guru menjadi fasilitator mah hebat sama siswanya nanti yang melakukan. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria dinilai untuk dipahami. Maksudnya gimana? Kriteria yang dinilai untuk dipahami seperti ini. Oh ya, sesuai tujuan lah. Sekarang kita kalau dalam penelitian itu kan ada yang menemukan masalah. Nah, di tujuan pembelajaran itu tentu ada rumusan masalahnya, apa yang kita mau tuju. Nah, di situ nanti kita jadikan sebuah pertanyaan tuh dalam tujuan-tujuan itu dibagi-bagi dan materialnya mana-mananya. Nah, kita lihat tuh apakah siswa ini misal di tentang materi KIPAM, siswa mampu menganalisis proses masuknya KIPAM di Indonesia. Nah, di situ kita nilai itu sudah sejauh mana mereka mampu memahami kenapa KIPAM bisa ke Indonesia, kenapa dia harus ke Indonesia, bagaimana caranya masuk ke Indonesia. Nah, di situ apakah nilai-nilai ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari itu. Karena ini sejarah kita sangat ambil. Nah, kalau enggak ada nilai-nilai dari belajar sejarah tentu tidak jadi belajar. Itu penilaian utama harusnya. Oke, baik Pak. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Pak ya Pak. Oke, tadi ketika menjawab pertanyaan dari Pak, kita sudah membahas mengenai tentang rancangan awalnya ya, tentang tujuan, kemudian bagaimana menilai kemampuan awal, kemudian juga kriteria penilaiannya apa saja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pelaksanaannya Pak, pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang pertama itu bagaimana sih caranya, cara Bapak yang menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik itu ke dalam ide-ide besar dalam melakukan unjuk kinerja. Jadi itu lebih seperti bagaimana cara Bapak untuk membuat siswa itu terlibat Pak dalam pembelajaran. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara menggugah rasa takut siswa sebenarnya? Kalau kita bicara tentang keinginan ketertarikan, itu kita bicara tentang generasi mereka. Kebanyakan siswa sekarang kan generasi Z, sama seperti saya generasi Z. Nah, kebanyakan mereka menggunakan platform digital, dan kemudian hal-hal yang sangat akrab dengan juga itu seperti media sosial dan juga kita bilang nah, di sini kita bisa mengaitkan antara materi sejarah itu dengan menggunakan media yang tepat. Kalaupun mereka tidak punya musik, kita bisa musik. Kalau kita mau membuat, mereka tuh lebih suka yang visual, audio visual daripada hanya visual saja atau audio saja. Jadi kalau bisa kita minimal tampilkanlah video yang dapat, video sejarah yang dapat memotivasi mereka. Seperti kita ingin memotivasi mereka supaya lebih nasionalis dan mempelajari dan juga meningkatkan minat belajar mereka untuk belajar bahasa asing. Kita tampilkanlah video Soekarno atau Raja Kartini atau siapapun tokoh bangsa, ia memberikan pidato dan dia itu memiliki
ilmu yang tinggi dan juga menggunakan bahasa yang tidak satu. Dengan begitu mereka akan motivasi juga tuh pendekatan itu. Itu tadi penyampaian materi. Kemudian kalau topiknya secara konkret kita bisa membahas tentang konspirasi sedikit gitu. Karena siswa sekarang itu mereka lebih kritis daripada siswa dulu. Mereka lebih suka dengan hal yang berbau dengan konspirasi, dengan perdebatan sejarah. Seperti kita bahas Y30S. Kenapa namanya tidak kayak 30 SPKI lagi? Kenapa namanya hanya gerakan 30 September sekarang? Mereka kan menjawab itu. Lalu kita menanyakan, mana lebih jahat PKI atau Soeharto? Siapa yang lebih banyak membunuh? Mereka kan mencari sendiri datanya nanti. Kalau mereka cukup dengan sumber-sumbernya. Paling penting itu adalah kita sebagai guru mencukupi sumber-sumber mereka. Kalau mereka kayak belajar, kita harus berikan mereka buku yang banyak. Kalau nggak begitu, mereka siswa-siswa kita itu akan cenderung kepada AI. Semuanya dijawab pakai AI. Bahkan catatan mereka nanti dijawab pakai AI juga. Kan repot kita. Jadi mereka mengandalkan internet sebagai otak mereka. Bayangkan kalau internet itu tiba-tiba hilang mana otak mereka. Nah di situ saya katakan bahwa sebenarnya poin utamanya bukan kepada ketertarikannya, tapi lebih kepada proses pembelajaran mereka. Tertarik tidak tertarik, mereka harus tetap mempelajari itu suka atau tidak suka. Kalau kita bicara motivasi, tak semua, bahkan sholat itu kita tak perlu motivasi juga. Mau orang tidak laksanakan, itu saja sih poinnya. Kemudian bagaimana pendekatan penyampaian materi yang Bapak lakukan sehingga itu bisa menghasilkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang belajar. Ya, hampir semua aja poinnya. Medianya yang dekat dengan mereka. Jangan lupa kita pakai media main mapping yang harus pakai karton dan sebagainya. Mereka kan dekat dengan itu. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan kita adaptasi dan kalau bisa kita membuat video game seperti Assassin's Creed itu, video game berbasiskan sejarah atau lebih sekarang gitu. Mungkin gila-gila sampai paham semua mereka tahu ini sejarah Indonesia. Seperti game saya itu kan bisa digunakan untuk pendekatan pembelajaran sejarah juga. Tapi dengan kontrol. Berarti chapter ini harus selesai besok ya. Ini supaya mereka tahu nih ternyata seperti ini ya kerjaan zaman baca paling dulu ada beberapa seperti ini pendekatan masyarakat seperti ini. Nah itu kita bisa masukkan tricky, sangat tricky untuk kalau bicara tentang minat untuk siswa sekarang. Berarti itu lebih kepada membuat siswa itu memiliki rasa ingin tahu ya Pak dalam pembelajaran. Iya. Dekat dengan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Iya. Kemudian Pak, kira-kira ya Pak, peluang macam apa yang menurut Bapak itu bisa menopang minat belajar dari peserta didik, terutama ketika misalnya ada keadaan pembelajaran itu terasa sulit atau misalnya ada kendala dalam pembelajaran itu. Jadi cara untuk Bapak agar tetap bisa menopang minat belajar peserta didik itu bagaimana? Menopang minat belajar peserta didik berarti kita bicara tentang alasan mereka kenapa ingin belajar. Poin utama dari alasan kenapa mereka harus belajar itu harus juga. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi ketika sudah masuk sekolah. Seorang yang masuk ke sekolah itu sudah pasti tujuan utamanya adalah mengisi pikiran dia, membatas kebodohan. Nah, poin di sini yang paling penting terutama bagi guru BK dan guru sekolah dasar adalah siswa itu tugas utamanya sekarang bukanlah mencari materi, bukan mencari uang. Tugas mereka adalah belajar sampai mereka benar-benar paham, lalu dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar itu. Memang tidak serta-merta pelajaran yang kita pelajari sekarang seperti matematika, sejarah, biologi, dan serta-merta dapat memberikan materi uang. Tidak setara. Mereka itu belajar
baru mereka mampu melihat peluang di sana. Ini bisa dimengerti atau bisa. Nah, seperti kata seorang filosof Yunani itu, seorang Plato, siswanya mengatakan, apa yang saya dapatkan dari belajar ini? Apa kata Plato? Langsung dia bilang, berikan dua koin untuk budak ini, dia hanya menginginkan uang. Karena ilmu tidak bisa dibeli dengan material. Kalau dia belajar dengan bahasa terlalu murah ya, ilmu itu bisa menggunakan materi. Sekarang siswa kita cenderung kepada itu. Buat apa sih pelajari itu? Ini adalah uang. Buat apa sih pelajari itu? Ada benefit buatnya. Kalau mereka memang mampu menilai itu tidak ada benefit untuk mereka, harusnya mereka keluar dari sekolah. Sesederhana itu. Jadi kualitas pertama adalah harusnya minat itu ditumbuhkan bukan cuma oleh guru atau pelajar sebenarnya, tapi dipupuk minat belajar itu oleh masyarakat sekolah dan juga orang tua. Jika orang tua itu cukup keras mengingatkan untuk belajar itu penting, tidak pun diberikan minat bermacam-macam metode oleh guru, jadi tetap belajar. Kita harus seperti di sekolah swasta terjadi berbeda dengan sekolah negeri. Jadi kalau saya ketika di kelas bagaimana aplikasinya supaya minat belajar mereka tumbuh, tentu hal yang pertama adalah penasaran, tumbuhkan penasaran dengan sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran mereka, seperti untuk apa anak-anak di sini belajar sejarah, karena ada gunanya. Nah dari situ mereka bicara berpikir nanti. Nah, tumbuhlah minatnya. Ketika mulai tumbuh minatnya, kita menggunakan media-media yang video, sebagainya. Bukan berarti kita harus mengikuti kesukaan kita terus, bukan. Tapi hanya sebagai antara supaya mereka tertarik sih. Memang belajar itu susah. Belajar itu tidak sebenarnya ada konsep. Itu sih. Tapi untuk pembelajaran belajar itu nggak bisa dari satu pihak aja ya Pak. Dari keluarga, sudut pandang kan sebelum mereka masuk sekolah atau dari masyarakat juga. Jadi, oke, selanjutnya Pak, kira-kira ya Pak, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya berbagai risiko dan imajinasi dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan serta tidak membuat memutuskan pada peserta didik. Oke, pertama hambatan tentang kemampuan bertanggung jawab dan juga berimajinasi. Kemampuan mereka menjadi orang yang skeptis, mempertanyakan segala hal yang kita rasakan. Kalau saya lihat dari apa yang saya masih di sekolah, teman-teman di sekolah kita, masih bilang, kenapa siswa itu ada apa dengan siswa sehingga mereka itu takut untuk mengutarakan apa pendapat mereka dan tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka bicarakan. Sederhana, penyebabnya adalah mereka kurang membaca. Itu paling utama, mereka kurang membaca. Dan faktor pendorongnya adalah mereka terlalu banyak mendapatkan informasi dari internet, terutama dari pusat-pusat. Sedangkan informasi itu belum tentu terredaksi. Apakah orang bisa mengatakan saya tidak suka dengan suatu orang adalah diktator. Saya berlandaskan dari referensi artificial intelligence GPT. Tidak mungkin. Siapa yang mau bilang seperti itu? Artificial intelligence GPT mengatakan seperti itu. Tidak bisa jadi semua. Jadi kecenderungan siswa itu dia punya informasi itu, tapi tidak berani mengatakan karena sumbernya tidak ada. Nah itu benar. Nah kenapa? Dan kemudian mengapa imajinasi mereka itu cenderung rendah? Karena tidak membaca. Membaca itu bukan cuma sekedar melihat teks, kemudian menerjemahkannya, lalu menuliskan, bukan.
membaca itu sebuah proses berimajinasi dan mensintetiskan pikiran. Seperti ketika membaca novel, ada dua nih, ketika menonton film dan membaca novel. Ketika menonton film dan novelnya sama, akan sangat berbeda sebenarnya. Ketika menonton film itu orang berlari turun tangga, itu akan sangat cepat animasinya, 5 detik, 3 detik. Tapi ketika baca novel, orang menuruni tangga itu akan sangat panjang teksnya. Seorang elektronik menuruni tangga, terbentuk kakinya di sembari oleh animasi dan sepoi-sepoi membuat dia berpikir tentang Anissa. Sampai sedetail itu, jadi kita diajarkan untuk berimajinasi dan membuat gambaran di pikiran sendiri. Nah, tidak terlatihnya kita dengan berimajinasi dan membaca itu menyebabkan kita berkurang kemampuan untuk berimajinasi, bertanya dan sebagainya. Itu alasan utama kenapa siswa sekarang itu sangat berbeda dari siswa yang lalu. Ketika ditanya dia orang ini masalah. Berarti kebanyakan hambatan itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman juga ya. Dari kemudahan sekarang, tapi seringkali kemudahan itu digunakannya yang kurang bijak kali kalau kita nggak bisa jalankan tadinya itu ada di kita sebagai guru dan orang tua. Mereka itu hanya seorang anak yang masih kosong. ya, ini pada akhirnya itu juga bisa menentukan pendidikan. Nah itu poin pentingnya. Ketika orang tua kita tidak pernah baca itu, makanya kita baca. Karena tentu mengerti orang tua. Bagaimana Jokowi begitu Gibran? Baik, jadi itu mengenai pembelajaran selanjutnya. Kita masuk lagi ke pertanyaan kita selanjutnya tentang ekspor dan experience ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa peserta didik sekarang itu mereka itu banyak yang tidak bisa bertanggung jawab dengan jawaban-jawaban yang dia berikan kan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya agar peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan-pertanyaan penting. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan teknis. Iya. Ada teman saya di sekolah itu, Ibu Ami. Ibu Ami itu bilang begini, saya mencoba untuk membuat narasi sejarah, bagaimana melibatkan siswa supaya mereka berpikir dan mencari sumber. Ternyata saya pikir-pikir bagus juga, narasi sejarah itu seperti cerita fiksi. Dia menjadi sebuah tokoh dalam sebuah peristiwa itu, tapi berdasarkan data-data sejarah yang ada. Itu karena itu. Jadi narasi sejarah itu sederhananya membuat cerita baru, tapi berdasarkan sumber sejarah. Itu saya pernah itu Ibu Amigo membuat itu dan bisa diadaptasi. Kemudian bisa juga kita kalau dari ilmu sejarah itu selama saya berkuliah, bagaimana cara menumbuhkan minat mahasiswa untuk meneliti, bisa juga digunakan untuk siswa ini, bagaimana supaya mereka tadi bisa mempertanggungjawabkan jawabannya dan merasa dekat dengan pembelajaran itu dan mereka nanti mau belajar. Cara terbaiknya adalah memperkenalkan mereka dengan peninggalan sejarah itu supaya mereka merasakan kedekatan pada peninggalan sejarah itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan-kerajaan kuno, zaman Sriwijaya, kita bawa mereka kalau bisa dijangkau ke Candi Marakus misalnya. Takut peninggalan rumah-rumah peninggalan adat Melayu di sini di mana? Rumah Tuan Gadi atau ke kerajaan Siak sekalian. Nah di situ kita nanti bisa merasakan, wah ini yang feel yang namanya seperti di rumah di Siak. Saya aja merasakan, oh ini feelnya berkaca di kaca kristal dari rumah saya. Nah tapi perasaan itu, oh inilah yang merasa dengan kerajaan Melayu. Dari situ dia
eksplorasi menggunakan pengalaman yang real, tidak fakir. Kita lanjut ya Pak. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan peserta didik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka? Tapi itu bagus tuh, narasi sejarah itu apa tuh? Dia mereka mau cerita buat novel. Kalau selesai nanti cerita novelnya satu persatu tuh, itu bisa jadi buku satu tuh. Terbit dari ISBN. Tapi lumayan cuma gitu. Nah gitu loh. Dan kalau bisa enggak, mereka tuh sekarang teknologi ada di mana? Bisa mereka apa namanya membuatkan di seperti lukisan AI. Bagaimana kondisi bekas Depok saat itu kalau misalnya kemarin Depok. Nah berdasarkan apa yang mereka ketahui dari buku, cobalah mereka membuatkan lukisan dari AI itu bagaimana potret waktu itu. Kan bisa itu seperti di tradisi AI misalnya. Kita ujilah semua AI mereka sudah siap mana. Kalau misalnya mereka punya AI, daripada bikin catatan lagi pakai AI, lalu bikin sekalian seperti itu. Ayo gas kita masak saja. Tapi teman-teman yang baru siswa itu ada diarahkan dengan arah yang jelas. Kebanyakan itu kan cuma jenis-jenis tugas berat. Sebenarnya pencatatan itu sudah cukup. Tapi yang paling penting adalah guru itu menerangkan dengan jelas apa-apa, jangan lancung, jangan cuma nak bikin catatan begitu. Nak bikin catatan tentang yang reguler S dan bikin semua alternatif cerita sejarahnya. Nah itu jelas tuh. Nah, jadi anak-anak itu tidak mengambang, tidak asal-asal bikin. Dan kita harus benar-benar periksa ketika mereka masuk kelas nanti. Itu mereka juga berani serang-serang. Oke, sebenarnya pertanyaan soalnya ini ternyata udah Bapak jawab. Soalnya pertanyaan ketiga itu bagaimana peserta didik akan dipandu dalam memikirkan kembali pemahaman mereka, dan udah Bapak jawab tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat langsung aja, yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Produk ya, bagaimana produk ini kelanjutan dari tugas mereka. Iya. Itu pokok utama dari peningkatan itu. Kalau saya sebagai guru di guru PK di semester saya tidak expect sampai untuk pengembangan itu. Memang harusnya kita harus mengembangkan. Tapi syukur mereka bisa membuat produk itu dengan bagus saja, itu sangat baik. Membuat sejarah atau bikin produk dari AI. Kalaupun akan diminta pengembangan, kita lihat dulu kemampuan secara fasilitas kita, kemampuan secara teknologi yang kita kuasai, kemudian kemampuan gurunya. Kalau nanti bisa meratakan oleh kepala sekolah, minimal menggunakan AI, guru yang belum bisa menggunakan AI itu bagaimana? Berarti harus ada pelatihannya. Nah itu pengembangan seperti itu. Kembali lagi bukan cuma gurunya yang harus ditekankan, tapi siapkan dulu guru ini, siapkan dulu siswanya dan orang tua. Karena ini pasti melibatkan orang tua untuk melakukan. Kalau tidak, itu lagi sudah. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Merenungkan pembelajaran. Biasanya kalau saya di kelas, bagaimana cara supaya siswa itu merenungkan apa yang mereka belajar adalah dengan cara mempertanggungjawabkan yang dilakukan. Satu-satunya ketakutan yang memiliki kematian dalam pendidikan psikologi adalah presentasi. Jadi orang presentasi itu lebih menakutkan dari kematian dalam pendidikan psikologi. Jadi presentasi itu ada apa yang kamu bikin untuk tanggung jawab. Nah, yang paling utama itu adalah pertanggungjawaban dari presentasi. Tidak sekedar presentasi sembarangan. Siswa, kalau saya wajibkan presentasi itu di masa pertanyaan. Supaya pertanyaan itu harus pertanyaan yang kualitas dan sebenarnya kenapa begitu atau pertanyaan yang dalam kasus belum pertanyaan
dan bawah. Saya terus saya tinggi. Kalau bisa sesuai dia berapa? Kayak ini, asisten itu bisa memperdayakan dengan kuat, alhamdulillah. Ada. Nah, poin lagi kita adalah kalau seseorang mau berkurang. Nah, setelah kita itu beberapa harus disiplinkan. Maka mereka harus membuat organisasi. Dan saya berikan Tuhan dan saya berikan penghargaan Tuhan supaya mereka yang presentasi karena saya siapkan soal. Kalau mereka tidak mau untuk presentasi, poinnya di situ ada duit ya, ada presentasi. Kalau mereka tidak mau presentasi, saya bisa menerima hukuman dari saya. Maukah dia berdiri sampai selesainya pelajaran, atau maukah dia membuat tugas dia yang berbeda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudara Rahim. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat untuk belajar? Bagaimana peserta didik itu dia terlibat dalam evaluasi diri dia dalam belajar? Evaluasi dirinya. Oh ya, bagaimana mengevaluasi siswa diri mereka sendiri? Kita juga bisa menggunakan metode. Jadi kalau ada siswa yang sudah mampu menerapkan, mereka sudah mampu dalam belajar itu, dia saya minta untuk menerapkan siswa lain yang belum paham. Kalau metodenya bisa menggunakan metode Excel, buat paham ini, buat nah, yang orang yang sudah mempunyai tadi, dia bisa mengevaluasi dirinya dan mengajarkan siswa yang paham. Saya kelompokkan dan kumpulin siswa di sana yang belum paham, yang kau ajarin. Nanti sesuai dengan prinsip belajar, cara yang terbaik untuk belajar itu adalah mengajar. Karena ketika mengajar kita itu merecall kembali dan berusaha untuk memahami. Nah di situ dia mengevaluasi itu kalau antar siswa. Ya. Tapi bagaimana dengan siswa yang tidak paham, bagaimana dia mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan dia belum paham. Dia juga ini itu yang ini. Nah, kalau dia belum paham, nah dia dulu yang KTB itu sudah berapa persen dia bisa menjawab pertanyaannya. Nanti dia memang sulit sih kalau siswa itu banyak stres. Apalagi siswa yang saya ajar pernah sampai 48 ya. Itu memati lah. Jadi siswa juga dulu. Nah, poin pertama adalah kalau ada siswa seperti itu poin itu caranya yang saya pakai. Kalau cara saya untuk dari saya supaya untuk mengevaluasi dirinya yang benar-benar sumber dari saya. Nah, ini tadi ya pada ini saya pakai. Ini atau kalau tidak pakai ini saya tanyakan langsung di situ kami nanti diskusi. Dia diskusi dialektis. Jadi setiap siswa itu berkesempatan untuk bertemu. Mereka akan mengevaluasi dirinya. Oh ternyata saya belum tahu, saya belum paham. Nah, dari situ nanti saya tanya langsung satu. Selain itu, bagaimana Bapak membantu peserta didik itu untuk menyempurnakan pengetahuan dia yang belum ada, yang belum Oke, sebelum beberapa kesempatan di kelas yang mampu mengikuti internet pakai terus di kelas 12 pas 1 itu saya menggunakan metode handout. Jadi sebelum pembelajaran mereka saya kasih handout untuk minggu depan. Minimal ada saya itu handout terus 300.
Tapi yang itu bukan sebuah utama. Kita harus mengeksplor apa di mana yang sebagai jalur rel. Nah, keretanya mereka sendiri. Saya fasilitasi dengan Kominfo karena nggak ada buku di sekolah itu nggak ada buku waktu itu. Saya fasilitasi dengan Kominfo. Nah, di sini kamu bisa cari beberapa bagian yang berminat, maksudnya yang berbeda, mereka mencari itu banyak dalam buku catatan bagus. Tapi bagi yang tidak lihat, itu siap-siap dapat dukungan dari. Memang harus cukup tegas sama siswa sekarang. Kalau nggak mau, mereka terlalu sering dimanja. Ketemu sama saya sebagai poster. Nah, gitu cara eksplorasinya bersama-sama kita. Dan kita harus memfasilitasi bukan itu. Sebenarnya dulu itu kalau bisa dibanyakin lah uangnya kan. Jadi supaya nanti dulu itu bisa kasih reward buat ruangannya itu lebih menyenangkan gitu. Kayak coklat atau bisa menghadirkan buku yang cukup segini. Karena kalau ada uang itu mengajarnya enak. Kalau ada uang itu susah. Selanjutnya Pak, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat terdidik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Bagaimana Bapak mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa ini agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat? Wah, ini sekali. Tadi bilang bagaimana cara mengakomodasi gaya belajar. Harusnya kan kalau kita berkaca dari menurut mereka ini bilangnya ke Finlandia. Nah, Finlandia itu persiapannya pembelajaran bukan di kelas. Bahkan ada kemampuan dan kesiapan gizi, sebenarnya kesiapan fasilitas buku dan sebagainya disiapkan sebelum anak itu masuk SD atau sebelum anak itu masuk SMA. Nah, persoalannya kita tidak ada seperti itu. Maka semua tertumpu di guru. Yang satu. Yang kedua, persoalan kurikulum kita ini tentang diferensiasi, bagaimana cara mengajar siswa ini secara kuantitas di beberapa sekolah negeri terlalu banyak. Kalau menggunakan gaya belajar itu yang cukup individual siswa gaya belajar, maka kita di kelas itu maksimal 20 orang atau 25 orang dari sekali. Kalau bisa 18 itu maka kita bisa dengan seorang guru itu bisa dengan intens memahami perkembangan siswa. Tapi kalau udah berdua ya 48 nggak bisa dengan cara itu. Maka kita bisa menggunakan trik pengelompokan gaya belajar. Satu-satu walaupun itu tidak terlalu efektif, tapi satu-satunya jalan adalah mengelompokkan gaya belajar mereka. Misal sesuai yang inisiatif. Saya sebenarnya mau bahas ini sedikit berbeda. Saya sebenarnya belajar ini sudah dibantah sebagai mitos dalam dunia pendidikan nasional sejak tahun 2015 bahwa tidak ada yang namanya pembelajaran audio visual. Saya dia mampu hanya di bidang audio, hanya mampu di bidang visual, hanya mampu di bidang kinestetik doang. Tidak ada yang namanya mitos belajar. Itu menjadi mitos di dunia pendidikan dan anehnya diupload di LMS sebagai bentuk teori konsep yang harus kita miliki. Kalau diupdate itu malu kita dengan pendidik di luar seperti di sana. Orang sudah tahu bahasa itu mitos. Tapi kalau ditanya bagaimana saya akomodir dengan siswa, kalau ingin mengikuti mitos tadi, maka kita bisa melakukan belajar mana yang paling aktif anak-anaknya, kumpulin dulu sebetulnya mana yang tidak yang video aja yang punya, maksudnya visual aja, mana yang audio aja. Nah nanti dari ketiga itu saya buat mereka tiga ini jadi kelompok, atau tiga ini 1, 6. Ada 2 visual atau 2 audio dan 2 kinesthetik. Mereka ada saling melengkapi nanti. Nggak bisa kita kalau kinesthetik doang dikumpulin mereka nanti rusak kelas dari buatnya.
Jadi supaya enak kontrolnya dibidik-bidik seperti itu. Tapi kalau penerapan saya, karena saya tidak bidik itu, saya melakukan adalah prinsip ini. Saya mendengar, saya melihat, saya lakukan, saya memahami, saya belajar. Itu filosofi saya pakai. Jadi siswa itu saya cukupi semua itu dari visual, audio, sama kinestetiknya. Walaupun dia tidak saya cuma buat di visual, tetap saya kasih itu ketiga-tiga itu. Karena dia akan lebih ringan. Dan siswa yang mendapatkan itu biasanya ya pengalamannya lebih bagus itu. Seperti tidak cuma presentasi, tidak cuma video, saya ajak dia ke melihat ini sejarah yang ada di sekolah. Ambil, beda, lebih bergaul, lebih. Nah itu poin saya bagaimana cara. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran Bapak agar betul itu efektif? Nah itu penting juga tuh, bagaimana supaya efektif. Poin utamanya adalah saya, ini yang paling penting, saya tidak menggunakan speaking ketika kelas itu sudah mewah, sudah saya. Kalau misalnya udah masuk kelas itu udah gembira, udah masuk belajar, saya nggak perlu speaking lagi. Speaking itu ketika mentok aja, itu paling utama. Dan bagaimana supaya efektif kalau secara keseluruhan, ya tentu lain. Ini ikut modul, karena seperti itu kan ikut modul, dan kalau bisa tidak banyak improvisasi, sayangnya hal itu tidak mungkin. Dan siswa harus diarahkan, jangan dibiarkan mereka bekerja sendiri, karena mereka sering menghabiskan waktu dengan percakapan dengan guru. Memang harus tegas kan? Waktu orientasi, waktu mereka kerja kelompok. Kalau waktu 15 menit, 5 menit, udah habis waktu kita. Bawa-bawa apapun hasilnya bukan seperti itu. Ada konsekuensinya. Memang harus guru itu harus guru besar, soalnya harus kelas sudah sekarang ya. Ada beberapa yang siswa nggak perlu dikasih tapi kebanyakan nggak harus siswa kita dulu harus sedikit mendekatkan itu supaya pelajaran dia. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, Organisasi. Pertama itu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan kualitas alam setelah ini. Gimana? Pembelajaran apa yang baik? Yang dapat mengembangkan pengalaman bersama ini. Mengembangkan pengalaman pengalaman ya. Kalau saya seperti zaman saya serupa dengan untuk meningkatkan pemahaman dan tergolong baik adalah satu membaca, dua maksudnya langsung pemahamannya. Membaca lah, karena kita sejarah nih, nggak membaca hilang menjawab apa. Barang kita ngomong nanti kita tampar kita sama orang. Untuk menambah pengalamannya adalah melalui pengalaman langsung di lapangan dengan mencantikkan, dengan terlibat di dalam, atau dengan misal seperti kita bicara masa perubahan Indonesia, masa di pengalaman sejarah itu baru digunakan sebagai pembelajaran yang baik. Ketika pembelajaran itu teorinya bisa diuji di lapangan nyata, bisa diuji, bukan berarti teorinya harus benar. Pengalamannya akan meningkatkan nanti. Mereka akan tahu ketika merasakan langsung di lapangan. Selanjutnya, bagaimana minimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Minimal kesalahpahaman
saya justru bagus kalau banyak salah pahaman dalam sejarah kita ya. Berarti siswa itu membaca. Kalau tidak ada salah pahaman, tidak akan ada salah misleading, salah berpikir. Jika orang itu tidak membaca, mereka kan sama, serupa. Nah justru kalau kesalahpahaman itu ada sejarah sudah bagus. Nanti kita akan arahkan kita di pembelajaran, terutama pembelajaran di SMA itu kan tentang doktrin, bagaimana cara mencuci otak siswa supaya ini ikut negara ini, negara semua, negara Indonesia itu semua, nggak ada. Emang Indonesia di mana? Amerika pun semua. Dan poinnya di situ adalah memimpin pikiran mereka supaya sesuai apa yang diinginkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itulah caranya. Jadi ketika mereka selesai membaca, kemudian misleading atau aman, di kelas saja kita lulus saja. Tidak asal ada korek. Itu aja korek. Selanjutnya, bagaimana mengaturkan pengajaran dan pelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Menurunkan supaya efektif dan efisien. Kembali lagi nanti modulnya harus bagus. Sebenarnya modul itu yang paling penting itu adalah tahapan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tanpa modul, sama seperti mau belanja ke pasar, nggak pakai catatan. Apalagi cewek, udah belanjanya sebenarnya. Ujung-ujungnya ini bagus, akhirnya belanja baju 1 juta, akhirnya 2 juta. Itu aja sih, saya modul aja. Jadi membuat modul sebenarnya agak susah. Nanti dia akan dulu, Ya, betul. Kalau bisa ya, sedikit-sedikit improvisasinya. Tapi mungkin misalnya mustahil. Ya. Halo guys, baik, penjelasan podcast hari ini sudah selesai tentang desain pelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru. Oke guys, kita sudah mendengarkan tentang podcast desain pelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru. Di poin pentingnya dari podcast tadi adalah pembelajaran sejarah di Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi di berbagai daerah dan sensitif terhadap topik seperti politik. Namun dengan strategi kreatif dan pendekatan inklusif, guru dapat membuat sejarah lebih relevan dan menarik bagi generasi muda dan peserta didik. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemanfaatan platform digital menjadi kunci keberhasilannya. Sekian dari penjelasan tentang desain pembelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you later.